Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. 3 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat kecelakaan yang terjadi di kilometer 86 ruas tol Merak Tangerang. Bus melaju kencang tidak terkendali hingga terperosok ke bawah jalan layang. Kecelakaan ini diduga akibat sopir bus SM Prima tidak dapat mengendalikan busnya hingga terjun bebas dari jembatan layang tol setinggi 10 meter. Kondisi bus rusak parah dan menyebabkan 13 orang terluka serta 3 orang meninggal dunia. Saat ini korban luka tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serang, Banten. Sedangkan jenazah korban tewas berada di Rumah Sakit Krakatau, Cilegon. Kepolisian kini tengah menyelidiki penyebab kecelakaan maut di kilometer 86 tersebut. Pemirsa, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Mayoritas responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Kabarnya dukungan Joko Widodo pada Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI Jakarta lalu tidak berpengaruh dengan tingkat kepuasan masyarakat. Bahkan keyakinan masyarakat dalam kepemimpinan Joko Widodo mencapai 68%, dengan masyarakat yang cukup yakin sebanyak 57% dan yang sangat yakin sebanyak 11%. Dengan hasil ini, mampukah Joko Widodo mempertahankan atau mungkin meningkatkan peluangnya untuk kemudian maju kembali pada pemilu 2019? Untuk membahasnya dalam Bingkai Jokowi On The Track sudah hadir narasumber di studio kami, yaitu Hermawan Sulistyo, pengamat politik, dan juga nanti bergabung dari luar studio Arief Budimanta yang merupakan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN. Saya sapa dulu Mas Kiki, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan juga saya mencoba menyapa Pak Arief Budimanta, sudah bisa mendengar suara kami? Sudah. Halo. Oke, kita akan coba nanti. Saya ke Mas Kiki dulu. Halo. Mas Kiki, kalau melihat hasil dari Saiful Mujani Research and Consulting, ada beberapa pihak yang sempat mengaitkan Pilkada DKI Jakarta kemudian akan berpengaruh terhadap dukungan terhadap Jokowi. Kalau Mas Kiki sendiri melihatnya seperti apa? Kalau lihat hasil research dan lihat angka-angka, jadi awalnya publik itu memisahkan antara ini urusan politik, bukan urusan sosial gitu ya. Tapi dalam perkembangannya, terutama dengan respon-responsnya Ahok, publik awam, dalam tanda petik ya, orang awam yang tidak suka politik, tidak mau tahu soal politik, tapi dia concern dengan persoalan-persoalan sosial keagamaan gitu. Orang awam di situ tiba-tiba terlihat agama saya dinistakan gitu, marah. Sehingga perolehan suaranya yang pertama dan yang kedua itu sangat kelihatan. Ahok nggak berubah ininya karena pemilih politiknya ada di situ gitu. Nah, kemudian di dalam perkembangannya setelah Ahok menang karena ruang publik, ini dieksploitasi terus dengan gerakan ini alumni 212 dan sebagainya yang jelas-jelas politis. Publik mulai menarik diri lagi. Nah, pada saat riset-riset hasilnya keluar seperti Saiful Mujani, saya percaya ini valid. Artinya apa? Tidak signifikan lagi. Orang melihat itu urusan politik. Ya, saya nggak ikut-ikutan. Tapi kalau para pemain politik kemudian melakukan blunder-blunder serupa seperti dilakukan Ahok, orang marah lagi gitu. Oke, jadi di titik ini sebenarnya terlihat kalau melalui survei kemudian bisa dibaca bahwa masyarakat bisa memisahkan antara, sekarang antara Ahok dengan Jokowi. Sangat bisa. Oke, baik. Nah, masih ada waktu 2 tahun lagi nih Mas Kiki. Sekarang masih 2017, ada 2019. Kira-kira harus bagaimana Jokowi untuk kemudian bisa mengamankan posisinya agar tetap sama seperti ini atau bahkan lebih meningkatkan? Gini loh ya, energi ini kan tersedot, bukan hanya energi Jokowi, tapi juga energi bangsa ini tersedot untuk urusan yang bagi saya nonsens itu, tidak masuk akal gitu. Nah, Jokowi kadang-kadang tidak, dia careless, dia tidak peduli dengan yang seperti itu, jadi dia fokus kerja. Problemnya adalah dengan kerja,
Republik ini 17.000 loh pulaunya. Jokowi sehari 2 pulau aja. Sampai turun nanti belum selesai. Dan dia keliling terus. Kalau mau kudeta mah gampang aja. Tinggal ke istana, uang pemilik rumahnya nggak ada. Gitu. Nggak pernah ada gitu. Nah, harusnya manajemen pemerintahnya cukup ke lapangan segala macam, di-manage dari sini dengan kontrol efektif. Kalau ini bisa dilakukan, publik bisa menilai bahwa konsep mengenai kerja yang dicanangkan Jokowi itu efektif. Nah, ini kan cilaka nih. Jokowi kerja. Jadi satu-satunya indikator dan parameter nanti untuk 2019 diposisikan pada produk kerja, hasil kerja. Nah, ring satunya, ring duanya itu nggak bisa ngikuti pola ini. Dia kerja, dia keliling ke lapangan, menterinya menikmati patwal, dikawal, keliling, petentang, dan image building, masih pencitraan kayak gitu. Bosnya disuruh kerja terus nih, kerja sendirian. Contoh, saya kasih contoh konkret ini. Ada demo banyak. Waktu kasus semen Rembang, ini demo. Ring satunya, menteri-menteri itu kan tugasnya meredam demo atau memfasilitasi, mengambil keputusan, meskipun mungkin bisa aja salah. Itu urusannya dia sama bos. Ini kok enggak, yang demo difasilitasi ketemu presiden. Iya. Sekarang bayangkan, presiden ngadepi semua persoalan. Teten itu bukan, para pendemo sini, mari kita rundingan. Bukan dia yang menghadapi, tapi dia lempar lagi ke... Dikasih ke bosnya. Iya pusing lah presiden suruh ngurusi demo. Ini baru satu. Akhirnya bermasalah. Yang di semen mati, gitu orangnya. Karena apa? Ring satunya tuh kayak Teten semua ini. Gitu. Oke. Jadi Mas Kiki mau mengatakan bahwa meskipun presidennya bekerja, tetapi tidak dilengkapi dengan pasukannya. Iya, pasukannya nggak bisa ngikuti gitu, nggak, dan tidak mengerti konsep visi tentang kerja itu. Menteri-menterinya tuh kalau ke malam kemana, tengah malam aja kemarin saya lihat lewat masih pakai sirino, pakai patwal segala macam. Emang bahaya apa, macet apa tengah malam gitu loh. Jadi apa elan kerja yang dicanangkan sang pemimpin ini nggak nyambung. Nah, yang jadi persoalan adalah Jokowi ini kan pemain desa. Dia bukan pemain Jakarta loh. Nah, Anda masih melihatnya seperti itu ya? Sudah 3 tahun di Jakarta loh. Iya, dia kan masih tetap dari milih menterinya sampai milih pembantunya, milih penasehatnya, terus orang-orang yang diterima masuk, antara penjahat dan pahlawan, itu dia nggak tahu, nggak bisa mengedakan antara yang haji dengan yang hajingan, itu nggak tahu dia membedakan itu. Dan ya mungkin kenal orang per orang, tapi siapa orang ini, lalu konteksnya dalam lingkungan politik pengambilan keputusan nasional, itu enggak, masih deso gitu, menurut saya masih deso. Oke, baik, Mas Kiki ditahan dulu, saya harus menyapa Pak Arief Budimanta yang sudah bergabung dari kantor Kein. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore Mbak, selamat sore Mas Kiki. Selamat sore. Iya, Pak Arief, kita sedang membahas mengenai hasil research dari Saiful Mujani Research and Consulting yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo itu masih cukup tinggi, dan juga kalau pemilu diadakan saat ini memang Jokowi posisinya cukup aman, bahkan jauh di atas saingan paling dekatnya yaitu Prabowo Subianto. Nah, dari sisi ekonomi, Mas Arief melihatnya seperti apa? Kira-kira tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi? Terima kasih Mbak. Saya sudah membaca ya hasil survei yang dilakukan oleh SMRC. Jadi kalau kita lihat dalam sisi makro tentang arah perjalanan bangsa yang dibawakan oleh Pak Presiden Jokowi, itu menunjukkan bahwa para responden yang diwawancara oleh SMRC ini mengatakan sampai dengan saat ini kita tetap
berada dalam posisi menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar gitu. Itu poin penting ya, bahwa apa yang kemudian dikerjakan oleh Pak Presiden selama ini itu dianggap sudah menuju ke arah yang benar. Kemudian yang kedua, kalau dalam perspektif ekonomi kita lihat memang ada sebagian besar masyarakat yang dari hasil survei ini yang merasakan keadaan rumah tangganya itu lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Kalau kita lihat hasil survei kan kurang lebih sekitar 44,5% merasakan lebih baik ataupun jauh lebih baik. Hanya yang mengatakan lebih buruk itu kurang lebih sekitar 22,6%. Nah, atas dasar temuan inilah yang menurut pandangan kami ada beberapa improvement, perbaikan yang harus dilakukan ke depan, terutama kerja-kerja yang menjadi tanggung jawab khususnya pada sektor real dan harga-harga ya, sektor real dan harga-harga. Kenapa sektor real? Pertama, tentunya yang dapat menggerakkan tumbuh tinggi itu aktivitas investasi yang basisnya kepada sektor real dan tentu saja juga padat karya sehingga kemudian dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dan untuk ini memang membutuhkan keseriusan untuk menanganinya dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor yang menunjukkan memang usaha-usaha yang produktif dan memberikan misalnya disinsentif kepada sektor-sektor aktivitas usaha yang kelihatan destruktif gitu. Itu misalnya secara makronya. Nah, kemudian yang kedua harga-harga, karena ini menyangkut daya beli dan daya tahan ekonomi rumah tangga. Kita tahu misalnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menerapkan kebijakan harga acuan bahan pangan ya, beberapa bahan pangan seperti misalnya beras, kemudian gula, kemudian daging. Nah, kemudian kita temukan data semenjak kebijakan itu dikeluarkan pada bulan September yang lalu sampai dengan awal Juni yang lalu, data dari hasil analisis dari data informasi harga pangan strategis maupun data yang ada di websitenya Kemenperindak sendiri itu menunjukkan secara rata-rata masih di atas harga acuan dari harga pangan nasional yang ditetapkan. Seperti contoh misalnya tadi itu ya daging, gula ataupun beras. Even itu beras itu adalah beras medium yang angkanya masih belasan persen secara rata-rata lebih mahal dibandingkan dengan harga acuan yang 9.500. Kenapa ini menjadi penting? Misalnya pada level yang sangat mikro kita bicara mengenai beras. Beras ini dari tahun ke tahun itu adalah salah satu penggerak inflasi ya dari unsur bahan makanan. Kemudian yang kedua, beras juga adalah salah satu komponen bahan makanan yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terutama kelompok miskin. Kenapa kemudian misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan ada distribusi terhadap raskin atau yang disebut sekarang rastra. Karena ini dalam kerangka agar keterjangkauan harga untuk membeli beras dari kelompok-kelompok miskin ini dapat dicapai. Artinya kalau kemudian dia dapat membeli harga dengan harga yang lebih murah, misalnya dengan harga pasar, dengan rastra untuk kelompok miskin ini, maka kemudian penghasilannya bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lain ke arah sektor produktif, apakah itu menambah permodalan, apakah itu misalnya menyekolahkan anak. Jadi dalam mengelola kebijakan ekonomi, menurut pandangan kami kita memerlukan kepekaan dan sensitivitas ketika menelurkan kebijakan ya, sehingga kemudian kebijakan misalnya kebijakan mengenai harga pangan, yang kebijakan harga acuan harga pangan ini memang benar-benar precise dan tepat guna dan tepat sasaran, sekaligus juga membangun konsensus bagi seluruh pelaku pasar sehingga kemudian kebijakan itu memang benar-benar dirasakan manfaatnya dan terasa di tangan rakyat. Nah, apabila kemudian ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kebijakan yang ada, maka tentu saja ini akan mempengaruhi terhadap kredibilitas kebijakan itu sendiri dan otomatis pasti juga akan mempengaruhi terhadap kerja-kerja Pak Presiden yang sangat serius dan sangat intens. Dan kita tahu Pak Presiden juga hari ini ke Jawa Barat membagikan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat kepada kelompok-kelompok yang memerlukan, kelompok masyarakat miskin. Nah, jangan sampai kemudian keinginan dan keseriusan kerja Presiden ini tidak didukung penuh oleh oleh
membantu-bantunya gitu. Oke, baik. Hampir sama poinnya seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Kiki. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Pak Arief. Ditahan dulu, kita akan break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami.